Baik teman-teman United for Youth Team Indonesia, ada sesuatu hal yang harus teman-teman ketahui ya, karena saat ini banyak artikel-artikel yang berserakan gitu di Google ya, tentang mengatakan bahwa Porsat itu Ponzi, Porsat itu investasi gitu, seperti itu ya. Kita akan bicara sesuai fakta ya, kita akan buktikan apakah artikel tersebut itu ini ya teman-teman, apakah artikel tersebut itu ada sangkut paut dengan Porsat kita atau enggak gitu. Seperti itu ya teman-teman, kita akan buktikan. Dan di sini saya tidak akan menyalahkan siapapun ya. Saya tidak akan menyalahkan pembuat artikel tersebut ya, kalau kenyataannya tidak itu ditujukan untuk Porsat kita ya, seperti itu ya. Di sini saya hanya ingin membuktikan aja sesuai fakta, seperti itu ya teman-teman ya. Jika teman-teman masuk ke Google ya, kalau di sini ketika teman-teman masuk ke Google ya, seperti ini terlihat ya, dan teman-teman mengetik Porsat di sini, maka akan tampil itu artikelnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini waspada skema investasi ya, seperti itu ya teman-teman. Kita akan buktikan di sini apa sih isi dari artikel di sini. Teman-teman boleh perhatikan di sini kesimpulan, kemudian waspada skema Ponzi berbasis Ethereum, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buktikan apakah ini sesuai dengan Porsat kita seperti itu atau enggak gitu. Kita akan buktikan ya teman-teman. Di sini dikatakan proyek itu juga menjadikan keuntungan ya, di mana pengguna pasif income, seperti itu yang di artikel dikatakan. Nah, kita di Porsat enggak menjanjikan apa-apa ya teman-teman, apalagi yang yang pasif income seperti itu, kita enggak ya. Jika di artikel dikatakan pasif income itu bisa mendapatkan keuntungan dan ini ditujukan untuk Porsat kita, itu bertolak belakang ya teman-teman. Jadi mungkin ini dibuat untuk Porsat lain ya, karena Porsat itu banyak juga namanya ya teman-teman ya. Kalau kita geser ke bawah, teman-teman akan menemukan seperti ini, investasi katanya teman-teman. Nah, Porsat kita itu bukan investasi ya teman-teman, kita itu real business. Jika di artikel ini dikatakan investasi dengan Ponzi, ini bertolak belakang ya teman-teman ya, bertolak belakang dengan Porsat kita. Mungkin ini artikel ini ditujukan untuk Porsat lain ya, karena sampai saat ini Porsat yang mengatasnamakan Porsat itu udah banyak ya, yang palsu itu banyak sekali ya, udah 20 nama yang saya tahu. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita geser ke bawah lagi teman-teman, mengatakan bahwa di sini tidak ada admin atau founder apapun di dalam situs tersebut. Nah, mungkin admin yang dimaksud itu owner ya, pemilik perusahaan ya. Kalau di Porsat ya teman-teman harus tahu ya, bahwa di Porsat itu ada yang membuatnya, yaitu Mr. Lado ya teman-teman. Teman-teman boleh tengok di sini, ini adalah sebagai programmer ya, programmer Porsat. Jadi beliau inilah yang membuat Porsat seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya, dan beliau ini juga punya ID ya teman-teman, ID 1 gitu. Nanti akan tengok ID-nya biar teman-teman tahu ya. Jadi beliau ini seorang programmer yang membuat gitu, yang merangkai ya, dengan timnya seperti itu ya teman-teman. Kalau di sini dikatakan tidak jelas, itu sangat bertolak belakang ya dengan Porsat kita. Karena Porsat kita itu sangat jelas. Ada yang membuat kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli kripto, dikembangkannya teman-teman, seperti itu ya. Kita akan coba kita akan masuk ke akunnya ya teman-teman ya. Kita akan tengok ke akunnya sebentar ya. Kita akan tengok ke akun ID Mr. Lado ya teman-teman. Salah, bukan ini ya. Maaf. Sebentar, yang ini ya teman-teman. Nah, kita buang dulu. Oke, di sini udah saya save. Nah, ini adalah ID-nya Mr. Lado ya teman-teman. Teman-teman harus tahu ya. Jadi ini adalah ID programmer, yaitu Mr. Lado ya, yang berasal dari Rusia. Beliau juga sama ya, di dalam mendapatkan income, beliau sama memasarkan metrik
seperti halnya member-member lainnya di bawah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Porsche ini sangat jelas ya, bahwa programmernya juga beliau sama memasarkan metrik. Jadi kita itu nggak menyetor gitu, nggak menyetor uang ke sini ke Mr. Lado, enggak. Salah besar kalau dikatakan menyetor ya. Kita akan tengok lagi teman-teman sampai ke bawah ya. Kalau ke bawah di sini cara kerjanya, katanya di sini cara kerja skema piramida. Waduh, ini bertolak belakang kalau artikel ini ditujukan untuk website kita ya teman-teman. Kita akan buktikan aja, kita bicara sesuai fakta aja. Apakah artikel ini sesuai dengan kenyataan faktanya atau enggak? Kita akan buktikan di sini upland dan downland ya teman-teman. Kita akan buktikan dulu di sini ya, di ID ini salah satu ID member 1816 ya. Teman-teman boleh perhatikan ID-nya, kemudian yang di bawah ini adalah 1620 ya teman-teman. Berartinya 1620 itu adalah upland dari 1816. Seandainya website kita itu sistem piramida, maka income akan lebih besar 1620. Kita perhatikan di sini ada $16.000 ya teman-teman untuk income dari 1816. Kita tengok ID upland-nya baru 12.000 teman-teman, baru 12.000. Ini tidak sesuai dengan fakta ya teman-teman jika dikatakan piramida. Bahwa orang yang sudah lama join dia yang dapat untung itu tidak sesuai dengan fakta ya, karena pada kenyataannya website kita itu upland belum tentu hasilnya itu lebih besar dari downland gitu, karena fakta berbicara bahwa downland lebih besar daripada upland itu dalam segi income-nya. Kita akan buktikan lagi bahwa kita bukan piramida. Di sini kita akan tengok pembuktian sesuai fakta. Saya berbicara sesuai fakta di sini ya teman-teman. Perhatikan di sini ya teman-teman. Di sini ada ID 1620. Coba perhatikan yang di bawah. ID 4 ya teman-teman. Dan ID 134. Artinya ini orang-orang yang sudah lama join teman-teman. Tapi kok bisa ada di bawah 1620? Inilah uniknya metric system ya, karena website ini memakai metric system seperti itu. Bukan piramida ya teman-teman. Kalau piramida itu berurutan nomornya. Seperti itu. Kalau kita di metric system belum tentu berurutan teman-teman. Jadi ini artikel ini sangat bertolak belakang ya teman-teman jika mengatakan piramida. Seperti itu. Perhatikan aja, silakan teman-teman bisa buktikan sendiri ya teman-teman. Silakan login aja ke akun Porsche. Kita akan buktikan lagi beberapa ID ya teman-teman, bahwa orang lama join itu belum tentu selalu di atas. Kita akan buktikan di sini, yang mana ya? Bukan ini ya, kita akan tengok, bentar, 2542 lah. Kalau enggak ID yang lainnya lah di sini ya. Kita akan tengok di sini. Nah ini, kalau ini ID baru ya. Perhatikan di sini teman-teman, ada 2124 ada di bawah, ada 320 itu ada di bawah ID baru ya. Jadi kita itu saling bergantian ya kalau di Porsche itu. 2542 kadang ada di bawah 1816, coba di bawahnya lagi. Dan ini tuh 3205 teman-teman coba perhatikan di sini. Nah 25915 di bawahnya itu ada ID 2542. Jadi kita itu bergantian teman ya. Setelah recycle itu posisi kita itu bergantian. Nah coba perhatikan di sini teman-teman, 2542. Kita akan tengok di sini, coba akan di bawah siapa. Ini setelah recycle ya teman-teman, kalau nggak salah. Iya setelah recycle. Nah coba teman-teman perhatikan di sini 25915. Siapa yang ada di bawahnya itu? 2542 teman-teman. ID 4 digit angka itu berada di bawah ID yang udah 6 digit angka teman-teman. Wais, ini sangat bertolak belakang kalau Porsche dikatakan piramida. Itu artikel nggak jelas. Tapi mungkin mungkin bukan untuk Porsche kita ya teman-teman, karena Porsche kita itu bisnis ya. Di Porsche itu seperti ini teman-teman, setelah recycle dia akan kembali ke nol ya. Makanya dia bisa bergantian posisi ya teman-teman. Posisinya itu saling bergantian, kadang di atas kadang di bawah. Nah setelah recycle dia akan kembali ke kosong seperti ini. Dan nanti penempatannya itu akan bergantian seperti itu. Jadi artikel ini sudah jelas ya teman-teman. Kita berbicara sesuai fakta.
Kalau ini ditujukan untuk website kita, berarti bertolak belakang dengan kenyataan, dengan fakta. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya buatkan video ini untuk teman-teman agar teman-teman itu paham seperti apa berita-berita di Google selama ini. Dan teman-teman wajib ketahui bahwa website itu banyak ya jenisnya ya. Ada website investasi, yang Tron, yang Ethereum gitu. Ada juga dengan koin-koin lain ya teman-teman investasinya. Sama dia smart contract teman-teman. Tapi kenapa setelah beberapa bulan mereka menghilang ya? Di sini saya tidak akan sebutkan satu persatu. Oke teman-teman, itu info dari saya ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman untuk pembuktian ya nanti ke calon member ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya Yan Crypto. Terima kasih, salam sukses selalu buat Ultimo WebTech.